Selamat malam teman. Jumpa lagi di channel Bantal Berbisik, teman malam kamu. Pastikan pekerjaan hari ini sudah selesai. Matikan lampu, naikkan selimut, dan bersiap memasuki alam mimpi. Kali ini kita akan menyusuri rasanya hidup di zaman penjajahan Belanda. Selamat mendengarkan. Bagian 1. Pagi di tanah jajahan. Masih gelap. Langit di atas desa belum menambahkan cahaya. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar menyusup di sela-sela anyaman bambu dinding rumah. Kehidupan di desa kecil ini dimulai bahkan sebelum ayam berkokok. Di luar, embun masih menggantung di ujung daun pisang dan ilalang. Jalanan tanah masih dingin dan basah. Sepatu tak dikenal di sini. Kaki-kaki telanjang akan menjejak tanah sebentar lagi. Di kejauhan, suara kentongan berbunyi perlahan. Tak tergesa, tak mengejutkan. Hanya satu kali, lalu hening kembali. Itu tandanya waktu hampir subuh. Di dalam rumah berdinding gedek itu, seorang perempuan tua telah bangun lebih dulu. Ia duduk di sudut dapur, mengipasi api yang hampir padam. Bara dari malam tadi disulut lagi dengan sabut kelapa dan potongan kecil kayu bakar. Di dekatnya, panci tanah liat sudah terisi air yang siap direbus untuk teh tubruk pagi hari. Anaknya, seorang perempuan muda, pelan-pelan membangunkan suaminya. Tak ada alarm, tak ada jam, hanya kebiasaan dan perasaan tubuh yang tahu kapan hari dimulai. Suaminya, lelaki kurus dengan punggung legam oleh matahari, bangkit perlahan dari tikar pandan. Ia menguap pelan. Tak ada kasur, tak ada selimut. Hanya sehelai kain lusuh menutupi tubuh dari dinginnya udara malam. Di sisi rumah, anak kecil usia 6 tahun masih meringkuk. Ia menggeliat, membuka matanya sedikit, lalu menutupnya kembali. Tak ada sekolah hari ini. Hari ini waktunya ikut ke ladang. Tak lama kemudian suara kokok ayam bersahutan. Lalu diikuti bunyi lonceng kecil dari leher kambing yang digiring dari kandang. Desa pun hidup kembali. Satu persatu rumah mulai menyala dengan cahaya temaram dari lampu minyak kelapa. Tak terang, tapi cukup untuk melihat wajah orang-orang yang bersiap memulai harinya. Di luar, aroma khas pagi mulai menyebar. Asap kayu, bau tanah basah, dan aroma nasi yang baru ditanak. Di dapur, ibu tua itu menuang air mendidih ke dalam cangkir seng. Teh tubruk berwarna pekat tanpa gula disiapkan untuk menambah tenaga di pagi hari. Lelaki muda tadi yang akan berangkat ke sawah duduk di depan rumah. Ia menyeruput teh perlahan. Sementara istrinya sibuk menyiapkan bekal. Sedikit nasi dengan urap daun singkong dan sambal kelapa. Tak banyak, tapi cukup untuk menahan lapar hingga matahari tinggi. Sinar matahari pertama mulai menampakkan diri dari balik perbukitan. Cahayanya menimpa pucuk pohon kelapa dan membentuk garis-garis emas di antara daun pisang. Ayam-ayam mulai berkeliaran, mematuk tanah, mencari serangga kecil. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, bermain lumpur di dekat kali kecil yang mengalir pelan di tepi desa.
Tak ada suara motor, tak ada mobil. Yang terdengar hanya gemericik air, cuit burung, dan obrolan pelan para tetangga. Para ibu menyapu halaman rumah dari sisa daun kering semalam. Sambil menyapu, mereka saling menyapa. Tak ada basa-basi panjang. Arep menyang ketegalan. Iya, ngarit sik. Durung ana tanduran akeh. Percakapan dalam bahasa Jawa itu sudah berlangsung turun-temurun. Bahasa ibu yang terasa hangat meski dunia di luar dingin dan penuh tekanan. Di ujung desa, seorang lelaki tua sedang membersihkan sabitnya. Ia akan memotong rumput untuk ternak. Sambil bersiul pelan, ia menatap ke langit, meramal cuaca dari bentuk awan. Tak jauh dari sana, sekelompok lelaki muda berjalan bersama. Membawa cangkul, keranjang, dan ikat kepala batik. Langkah mereka tenang, pelan, dan pasrah. Hari ini, mereka akan kerja rodi membersihkan saluran air pesanan pemerintah Belanda. Tak ada upah, hanya kewajiban. Salah seorang dari mereka memegang surat panggilan kerja paksa itu. Tulisan Belanda tak mereka pahami, tapi mereka tahu isinya. Datang, bekerja, jangan membangkang. Namun bagi ini mereka tetap tertawa kecil, saling menggoda, dan berjalan berdampingan. Mereka telah terbiasa dengan ketidakadilan. Dan pagi adalah milik mereka sebelum panas siang dan suara keras kompeni mulai menguasai hari. Seorang ibu menyuapi anaknya yang rewel. Di dapur kecil, api masih menyala. Nasi yang ditanak sudah matang. Ikan asin digoreng dan harum menyebar sampai keluar rumah. Pagi di zaman penjajahan adalah saat-saat yang damai. Sementara ketika rakyat masih bisa mencuri waktu untuk bersandar, tertawa, atau duduk menatap embun, karena mereka tahu, begitu matahari naik tinggi, wajah-wajah penjajah akan muncul, bersama perintah, cukai, dan cambuk tak kasat mata yang menindas hidup mereka. Tapi pagi ini, semua masih milik mereka. Mereka menyempatkan diri untuk bersyukur, karena hari ini belum ada pengumuman pajak baru, belum ada sweeping mendadak dari Belanda, belum ada berita tentang desa tetangga yang sawahnya diambil paksa. Burung-burung kecil bernyanyi. Ibu-ibu menumbuk padi dengan alu kayu besar. Suara duk, duk, duk berirama, seolah jadi musik pagi di tanah jajahan. Di kejauhan, suara lonceng gereja tua berbunyi, bukan untuk mereka. Itu tanda pagi bagi keluarga Belanda yang tinggal di rumah besar di atas bukit. Rumah berdinding bata, berjendela kaca, dan berhalaman luas. Di sana, seorang nyonya Belanda sedang menyesap kopi hangat dari cangkir porselen, sambil memandang ke bawah ke arah desa. Tapi penduduk desa tak tahu. Mereka hanya tahu hari ini harus dijalani dengan sabar, dengan diam, dengan doa. Dan begitu matahari sepenuhnya bangun, mereka akan melangkah pergi menuju sawah, kebun, ladang, atau jalan kerja paksa, membawa cangkul, keranjang, dan ketabahan, karena mereka adalah rakyat di tanah yang dijajah.
Namun mereka tetap hidup, tetap berjalan, dan tetap berharap. Sinar matahari makin menghangatkan tanah. Kabut tipis perlahan naik dari sawah yang luas. Hijau padi mulai mengunik di beberapa petak. Petani tahu musim panen sudah dekat. Tapi mereka juga tahu hasil panen bukan untuk mereka sepenuhnya. Sebagian besar akan disetor ke gudang milik Belanda. Di bawah pengawasan kepala desa yang tunduk pada pemerintah kolonial, setiap keluarga telah diberi jatah lahan tanam paksa, kopi, tebu, nila, dan rempah-rempah. Semua itu bukan untuk kebutuhan makan rakyat, tapi untuk ekspor, untuk keuntungan negeri yang jauh di seberang laut. Namun bagi ini tak ada yang bicara soal ketidakadilan itu. Tak dengan suara lantang, setidaknya mereka bicara pelan, menyisipkan kritik dalam guyonan, tertawa kecil di sela-sela kalimat, karena mereka tahu telinga-telinga penjajah bisa ada di mana saja. Di pojok desa, sebuah langgar kecil mulai ramai. Anak-anak lelaki berusia 7-12 tahun duduk bersila mengaji pelan. Ustadz mereka, seorang pria sepuh berpeci hitam lusuh, mengajarkan huruf demi huruf Arab dengan sabar. Lantunan ayat suci bergema pelan. Di luar, ibu-ibu mencuci pakaian di sungai. Air mengalir pelan, bening dan dingin. Batu-batu besar menjadi alas cucian. Sabun tak selalu ada. Kadang hanya menggunakan abu gosok dari dapur. Mereka berbicara pelan, membahas kabar dari dusun sebelah. Ada yang bilang, rombongan pejabat Belanda akan datang bulan depan. Akan ada inspeksi. Entah untuk apa, biasanya itu pertanda buruk. Di jalanan desa, beberapa anak lelaki memikul kayu bakar. Mereka berjalan bergantian, menyusuri jalan setapak menuju pasar kecil. Tak ada sandal, hanya telapak kaki yang sudah terbiasa dengan tajamnya batu dan panasnya tanah. Di tengah desa, ada rumah berbilik bambu lebih lebar dari lainnya. Di sanalah tempat berkumpul jika ada pengumuman dari kepala desa. Kadang diumumkan akan ada razia pajak. Kadang hanya soal giliran jaga malam. Tapi tak jarang, tempat itu juga menjadi lokasi pengambilan paksa hasil bumi. Padi, kelapa, minyak tanah, bahkan telur ayam. Namun sekali lagi, pagi ini masih tenang. Anak-anak bermain di halaman menggambar baris di tanah dengan ranting. Permainan mereka sederhana. Engklek, petak umpet, atau menebak nama hewan. Tawa mereka ringan, belum tahu tentang hidup yang keras. Seorang bapak muda membawa gerobak berisi pisang dan singkong melintas di jalan raya. Roda gerobaknya mengeluarkan suara lirih, berderak, kadang tersangkut batu kecil. Ia akan menjual hasil kebunnya ke pasar kota kecil yang jaraknya 2 jam berjalan kaki. Jika beruntung, ia bisa membawa pulang garam, minyak kelapa, dan selembar kain baru untuk anaknya. Pakaian mereka sederhana. Baju lurik atau kain polos, sering tambal sulam. Kain jari diikat kuat di pinggang, tak ada warna mencolok. Semua terlihat pudar oleh waktu dan cuaca. Namun ada keindahan dalam kesederhanaan itu. Dalam cara mereka menyisir rambut dengan sisir kayu,
dalam cara mereka merapikan anyaman tikar yang hampir robek, dalam cara mereka menyuapi anak-anak dengan penuh kasih, meski makanan hanya berupa bubur encer dan sambal garam. Di salah satu rumah, seorang laki tua duduk termenung. Ia pernah menjadi prajurit dulu saat masih muda, mengangkat tombak, bertempur dalam pemberontakan kecil yang kini dilupakan sejarah. Kakinya kini pincang, suaranya pelan, tapi matanya masih tajam, menatap ke kejauhan. Ia tahu, hidup dalam penjajahan bukan hanya soal kerja paksa, tapi juga kehilangan harga diri, kehilangan harapan. Namun ia juga tahu, rakyat tak pernah sepenuhnya tunduk. Mereka menyimpan perlawanan dalam diam. Dalam cerita-cerita yang diceritakan ulang saat malam tiba, tentang pahlawan, tentang perang, tentang kemerdekaan yang mungkin suatu hari datang. Burung-burung kecil mulai terbang lebih tinggi. Sinar matahari sepenuhnya menyelimuti desa. Bayangan pohon mulai memendek dan para petani sudah ada di sawah. Anak-anak mulai membantu orang tuanya. Ibu-ibu menjemur pakaian dan hasil panen. Bapak-bapak yang bekerja di pos penjaga atau di kantor Belanda mulai berjalan ke arah kota. Hari telah dimulai sepenuhnya, dan pagi yang tenang perlahan akan berganti siang yang melelahkan. Tapi mereka semua menerima takdir. Hari itu, dengan kepala tertunduk, tapi langkah yang tetap berjalan. Dengan hati yang letih, tapi masih menyimpan sisa-sisa harapan. Karena di balik semua ini, mereka percaya suatu saat langit akan berubah, penjajah akan pergi, dan pagi seperti ini akan benar-benar menjadi milik mereka. Bagian 2, hari biasa di ladang. Matahari sudah tinggi ketika langkah-langkah kaki mulai menapaki jalan tanah menuju ladang. Debu yang tadinya lembab karena embun, kini mulai kering dan naik perlahan di udara. Beberapa anak kecil menggandeng tangan bapaknya, membawa cangkul kecil dari kayu. Sementara ibu mereka menyusul di belakang, membawa bekal dalam bungkus daun pisang. Ladang itu bukan milik mereka. Secara hukum, tanah itu dikuasai pemerintah kolonial. Namun merekalah yang merawatnya, menanam, menyiram, mencangkul, memanen. Semua dengan tenaga sendiri, dengan tubuh yang dibiasakan untuk lelah sejak kecil. Ladang itu luas, terbentang sejauh mata memandang. Bukan ladang padi, tapi ladang kopi. Pemerintah Belanda sejak zaman tanam paksa telah menentukan apa yang harus ditanam di desa itu. Padi boleh ditanam, tapi di lahan sempit milik sendiri. Lahan terbaik diperuntukkan bagi komoditas ekspor, kopi, nila, tebu, dan cengkeh. Di ladang, suasana lebih hening dari di desa. Hanya suara cangkul menghantam tanah, dan sesekali percakapan pelan antar petani. Lemes ya, Le? Iya, Pak, tapi hawanya apik, isi adem. Seorang bapak dan anaknya menggali lubang untuk tanaman baru. Mereka bekerja berdampingan,
tak banyak bicara. Keringat mengalir pelan di pelipis, tapi mereka mengeluh, tak pernah sedikit pun. Salah satu petak ladang berada di lereng bukit. Untuk mencapainya, mereka harus berjalan menanjak, memikul karung pupuk alam. Biasanya kotoran kambing yang dicampur jerami busuk. Tak ada truk, tak ada alat berat. Hanya bahu dan kaki mereka sendiri yang membawa semua keperluan naik turun bukit. Di pojok ladang, seorang ibu sedang menyabit rumput untuk ternaknya. Ia membawa anak bayinya yang digendong dengan kain jarit. Sesekali ia berhenti, menyusui anak itu di bawah pohon, lalu kembali bekerja. Seolah tak ada yang luar biasa, karena memang begitulah hidup di tanah jajahan. Perempuan bekerja seperti lelaki, anak-anak belajar bekerja sejak bisa berjalan, dan laki-laki dituntut kuat sepanjang waktu, walau hati sering gentar. Tak jauh dari sana, seorang mandor Belanda sedang duduk di bawah payung. Ia mengenakan topi lebar dan kemeja putih. Tangannya memegang catatan. Di sampingnya ada dua pribumi lain, berpakaian sedikit lebih rapi, bertugas mencatat nama-nama petani yang datang. Siapa yang datang terlambat dicatat, siapa yang pulang lebih dulu dilaporkan. Tak ada toleransi. Beberapa petani memilih menunduk saat lewat di hadapannya. Tak semua bisa bahasa Belanda, tapi mereka tahu artinya tatapan mata itu. Penuh kuasa, penuh pengawasan, dan tak bisa dibantah. Di tengah ladang, panas mulai menggigit kulit. Bayangan tubuh semakin pendek. Beberapa petani berdiri dan berhenti sejenak. Kemudian duduk di bawah pohon randu. Mereka mengeluarkan bekal dari bungkusan daun. Nasi sayur rebus, ditambah sedikit sambal. Kalau sedang mujur, ada telur rebus yang dibagi berdua. Mereka makan perlahan, bukan karena ingin menikmati, tapi karena harus menghemat. Tak ada warung di sini. Tak ada tempat membeli makanan jika bekal habis. Semua harus dibawa dari rumah, dari dapur mereka yang tak pernah benar-benar kenyang. Besok katanya inspeksi lagi. Suara pelan dari seorang bapak tua terdengar saat makan siang. Yang lain mengangguk pelan. Inspeksi berarti kemungkinan kerja ekstra atau hukuman jika hasil panen tak sesuai target. Kadang juga berarti pungutan tambahan. Tapi mereka tak bisa menolak. Di atas mereka ada kepala desa. Di atas kepala desa ada pejabat Anda. Di atas pejabat ada sistem yang tak terlihat namun mengikat semua. Anak-anak muda di ladang itu sesekali bercanda, melempar lelucon konyol untuk mengusir kantuk dan lelah. Tertawa mereka tak lepas tapi masih jernih. Karena mereka tahu, jika tak bisa tertawa, mereka akan gila. Sementara itu, angin mulai bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berjatuhan. Sinar matahari mulai condong ke barat. Tapi pekerjaan belum selesai. Mereka harus mencangkul satu petak lagi, menanam bibit terakhir, menyiram satu kali sebelum matahari benar-benar turun. Di sisi lain ladang, seseorang anak lelaki kecil terlelap di bawah pohon, samping ibunya yang bekerja. Tidurnya lelap, pipinya berdebu,
Tangan kecilnya masih menggenggam ranting. Tak ada tempat tidur empuk, tak ada bantal, hanya tanah yang dingin dan akar pohon sebagai tempat bersandar. Sementara ibunya tak pernah jauh dari anak itu. Sesekali ia menoleh memastikan anaknya aman, lalu melanjutkan pekerjaannya, memetik daun, mengumpulkan ranting, atau mengangkut karung kecil ke tepi ladang. Ladang ini bukan sekedar tempat bekerja, ia adalah ruang antara harapan dan kenyataan. Tempat di mana tubuh dituntut untuk kuat, namun hati harus tetap lentur agar tidak patah. Setiap petani punya cerita sendiri tentang anaknya yang sakit, tentang panennya yang dicuri, tentang tanah warisan yang diambil paksa. Tapi semua itu disimpan dalam diam, karena bicara bisa berarti bahaya, dan bahaya datang dari dalam banyak bentuk di tanah yang dijajah. Hari terus berjalan, langit mulai menguning. Bayangan pohon kembali memanjang. Tak ada tanda bahwa senja segera datang. Dan para petani bersiap mengakhiri kerja hari itu. Tapi pekerjaan belum selesai. Beberapa harus membawa hasil panen ke gudang pemerintah. Gudang besar dengan dinding tebal dijaga oleh tentara kolonial. Di sanalah dicatat dan hasil keringat mereka diambil. Kadang disisakan sedikit, kadang tak ada sama sekali. Namun mereka tetap datang dengan wajah datar, dengan langkah pelan, karena menolak berarti hukuman, dan tak ada yang bisa melawan, setidaknya tidak hari ini. Di gudang pemerintah, suasananya selalu tegang. Di depannya berdiri pos penjagaan dengan bendera kecil Belanda di tiang bambu tinggi. Dua penjaga pribumi berjaga, berpakaian seragam lusuh. Mereka juga rakyat, tapi sekarang mereka menjadi perpanjangan tangan penguasa. Di belakang mereka, pintu gudang terbuka lebar. Di dalam tumpukan karung berisi kopi, gula, dan nila menggunung hingga mendekati atap. Setiap karung diberi cap merah, tanda bahwa itu milik pemerintah Hindia Belanda. Ini hanya desas-desus bahwa semua itu diangkut ke pelabuhan dan naik kapal besar menuju negeri yang tak pernah mereka lihat. Para petani mengantri. Di pundak mereka karung-karung kecil hasil panen diturunkan satu persatu. Diserahkan kepada para penjaga, ditimbang, dicatat, lalu dilempar ke tumpukan. Kurang beratnya, bentak seorang petugas dengan bahasa Melayu kasar beraksen Belanda. Wajahnya merah, matanya memicing. Petani yang dituduh hanya menunduk, tak membantah. Ia tahu menolak hanya akan memperburuk keadaan. Jadi ia menyerahkan satu karung tambahan hasil panen cadangannya sendiri. Di luar gudang, matahari hampir tenggelam. Langit berubah jingga keemasan. Angin sore membawa bau rumput kering dan debu. Petani-petani mulai pulang dengan langkah lebih lambat dari saat datang. Kaki mereka terasa berat, pundak pegal, tapi mulut masih diam. Mereka tidak mengeluh, sudah terlalu biasa untuk capek. Anak-anak yang ikut ke ladang kini berjalan lesu, tak banyak bicara. Beberapa tidur digendong, beberapa lainnya dipapah.
Ibu-ibu menyusui sambil berjalan. Bapak-bapak memikul cangkul dan karung kosong. Di tengah perjalanan pulang, mereka melewati pohon besar di perempatan desa. Di sanalah biasanya para petani berhenti sebentar. Mereka duduk di akar pohon besar itu, melepas lelah, meneguk air dari kendi tanah yang dibawa dari rumah. Air itu memiliki rasa yang lebih nikmat dari teh hangat, karena diminum setelah seharian bekerja di bawah terik. Seorang laki muda mulai bersenandung diri. Lagu rakyat tak bernada tinggi, tapi menyentuh, karena bicara tentang sawah, tentang hujan yang ditunggu, tentang rindu pada anak di rumah. Beberapa yang lebih tua memejamkan mata sejenak, bukan tidur, tapi semacam perenungan tentang hidup yang terus berjalan meski tak pernah benar-benar berubah. Besok kita kerja lagi di barat ya? Ya, katanya mau dibuka lahan tebu baru. Tanahnya keras. Obrolan singkat tanpa emosi berlebihan. Biasa. Karena itulah kehidupan sehari-hari. Hidup yang harus dijalani, bukan dipertanyakan. Ketika langit sudah mulai gelap, mereka melanjutkan pekerjaan dan berjalan pulang. Menyusuri jalan yang sama, melintasi pematang sawah, jembatan bambu kecil, dan deretan pohon pisang yang diam-diam menyaksikan mereka setiap hari. Di desa, asap mulai keluar dari dapur-dapur kecil. Nasi mulai dimasak. Anak-anak yang tak ikut ke ladang mulai menyalakan lampu bijak. Suara lesung terdengar dari beberapa rumah, menumbuk padi untuk makan malam. Setibanya di rumah, para petani meletakkan cangkul di sudut, menanggalkan ikat kepala, mencuci tangan dan kaki di jambangan tanah liat, lalu duduk bersila. Makan tak perlu banyak bicara, semua lelah tapi bersyukur. Malam datang cepat, tapi lelah di tubuh belum sepenuhnya hilang. Beberapa petani masih menyisihkan waktu untuk membetulkan alat-alat kerja, mengikat ulang gagang cangkul, menambal karung, menghitung sisa benih. Dan di sela-sela kesunyian malam, ada satu suara yang bergetar pelan di dalam hati mereka. Suara yang tak pernah padam. Ialah harapan. Bukan harapan besar, bukan tentang revolusi, tapi harapan sederhana. Besok tak hujan terlalu deras, anak tidak sakit, panen tak disita semua. Karena di zaman penjajahan, harapan-harapan kecil seperti itulah yang membuat mereka tetap hidup. Tetap bangun di pagi hari, tetap menapak jalan ke ladang, dan tetap pulang walau dunia tak pernah benar-benar berubah. Bagian 3. Rumah, keluarga, dan makanan sederhana. Malam tiba perlahan, seperti kabut yang turun tanpa suara. Langit di atas desa tak sepenuhnya gelap, karena bulan muncul setengah pundar, menggantung malu-malu di antara bintang yang jarang. Rumah-rumah bambu mulai menyalakan lampu minyak.
Cahayanya temaram, kuning kemerahan, berkedip ditiup angin kecil. Tak terang, tapi cukup untuk melihat wajah orang-orang yang kini duduk bersila, berkumpul bersama di dalam rumah. Rumah-rumah mereka sederhana. Dinding terbuat dari anyaman bambu, disebut gedek. Lantai tanah, atap dari daun rumbia atau ilalang kering, kadang dengan beberapa bagian yang bocor saat hujan. Tak ada sekat permanen. Satu ruang besar dipakai bersama untuk tidur, makan, dan berbincang. Perabot rumah bisa dihitung dengan jari. Satu tikar pandan, satu kendi tanah liat untuk air, satu rak bambu kecil untuk menyimpan piring seng, dan lemari kayu yang hanya terisi sehelai dua helai kain cadangan. Di pojok dapur ada tungku dari batu bata, tempat memasak nasi dan sayur, dengan kayu bakar yang disusun rapi di bawahnya. Di rumah itu, setelah seharian bekerja, seorang bapak duduk sambil membuka ikat kepala. Anak lelakinya duduk di samping, memijat kaki ayahnya perlahan. Sementara sang ibu menyiapkan makan malam. Semangkuk kecil sayur bening, sambal garam, dan nasi yang sudah dikukus sejak sore. Kadang, jika ada rezeki lebih, ditambahkan tempe goreng tipis atau ikan asin. Namun malam ini tak ada lauk, hanya nasi hangat dan sambal, tetap disantap bersama dengan senyum, dengan tenang. Makan tak pernah terburu-buru. Mereka duduk bersila di lantai tanah, menggunakan tangan kanan untuk makan, bersama-sama dari satu tampah kecil. Anak-anak makan perlahan, mengikuti irama orang tua mereka. Tak hanya bicara soal makan, suara sendok tak terdengar karena tak ada sendok. Hanya bunyi lembut tangan menyentuh nasi dan sesekali desahan pelan tanda syukur. Di rumah sebelah, seorang nenek sedang mengisahkan cerita lama kepada cucunya. Dongeng tentang harimau jadi-jadian di hutan, atau tentang putri ayu yang hilang di sungai. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Tak ada mainan model, tak ada gambar bergerak, tapi kata-kata dari mulut nenek itu membawa imajinasi mereka terbang jauh, lebih jauh dari dinding rumahnya tipis. Setelah makan, anak-anak mencuci tangan dengan air dari kendi, lalu duduk di luar rumah, melihat bintang, dan menunjuk-nunjuk ke langit, menebak mana bintang utara, mana bintang kejora. Ayah mereka mengajarkan nama-nama angin dan arah mata angin, bukan dari kompas, tapi dari bau udara dan arah dedaunan bergerak. Sementara itu, sang ibu melipat kembali tikar makanan, membersihkan sisa nasi dari tampah, lalu mencuci piring di belakang rumah dengan air sumur dan sabut kelapa. Ia bekerja dengan pelan, tak tergesa.
Karena di malam hari, ia ingin menikmati waktu yang tak dipenuhi teriakan mandor atau panggilan dari ladang. Beberapa rumah menggunakan lampu keplok dari kaleng bekas, minyak tanah langka. Jadi mereka menghemat, hanya menyalakan satu lampu kecil untuk seluruh rumah. Anak-anak belajar membaca huruf dari papan tulis kecil atau dari buku sobekan yang diwariskan dari kakaknya. Salah satu buku bisa dipakai 5 orang anak bergantian dari malam ke malam. Kadang ada yang belajar mengaji, membaca Al-Quran atau kitab kuning. Kadang ada yang belajar menggambar, meski hanya dengan arang di atas daun pisang kering. Semua dilakukan dengan baik, karena malam adalah waktu yang rapuh. Tak boleh gaduh, tak boleh ribut. Di kejauhan, suara anjing mengonggok atau burung malang berbunyi lirih. Itulah musik malam mereka. Seorang ibu di rumah paling pinggir desa menimang bayinya yang baru lahir. Bayi itu dibalut kain tipis, digendong dengan nyanyian lembut. Bukan lagu pengantar tidur modern, tapi tembang Jawa lama yang tak jelas siapa penciptanya. Namun lagu itu hidup turun-temurun, menangkan dari generasi ke generasi. Di dapur, tungku padam perlahan. Kayu telah habis terbakar. Abu tersisa masih hangat. Sang bapak duduk di dekat api yang tinggal bara, memanaskan tubuhnya dari dingin malam. Anak-anak mulai mengantuk. Mereka masuk ke dalam rumah, membaringkan tubuh di atas tikar pandan. Tak hanya empuk, karena tidak ada yang disebut dengan kasur empuk. Hanya ada alas dari jerami kering yang ditutup kain. Namun mereka tidur nyenyak karena lelah bekerja dan karena rumah yang meski kecil adalah tempat paling aman di dunia bagi mereka. Malam kian larut. Langit desa mulai diliputi embun. Kabut tipis turun di halaman, menutupi rerumputan yang dingin. Di bawah pohon randu tua, suara tongeret sudah tak terdengar. Yang tersisa hanyalah suara alam yang paling desir angin, gesekan dedaunan, dan napas orang-orang yang mulia terlelap. Di dalam rumah, anak-anak tidur berdempetan. Terkadang, tubuh mereka tak lurus. Ada yang tertidur dengan kaki di arah kepala saudaranya, tapi tak ada yang protes. Karena dalam kehangatan tikar yang tipis itu, mereka saling menemukan kehangatan dari badan satu sama lain. Ibu mereka menutupi tubuh anak-anak dengan kain batik lusuh, hasil warisan dari neneknya dulu. Kain itu penuh tambalan, namun aromanya harum, wangi sabun lerak dan bau kasen yang dijemur matahari. Sementara itu, sang bapak belum tidur. Ia
duduk bersila sambil membersihkan palang kecil baginya. Satu-satunya alat yang ia andalkan untuk menebas semak, memotong bambu, dan sesekali mengukir kayu. Tangannya bergerak perlahan, mengelap tanah dan pilah lukam dengan kain lap, lalu memeriksa apakah ada karat di sisi-sisi mata pisau. Matanya lelah, namun penuh perhatian, karena bagi seorang pelagi pada zaman ini, adanya alat kerja adalah bagian dari harga dirinya. Tak jauh dari sana, di belakang rumah, terdengar suara air ditimba. Ternyata, si ibu belum benar-benar selesai. Ia mengambil air untuk mencuci kain yang terkena noda darah dari ladang tadi siang. Tangannya terendam air dingin malam. Namun ia tetap mengucek dengan sabar. Satu demi satu kain dibersihkan, diperas, lalu dijemur seadanya di tali bambu. Tak akan kering malam ini, namun setidaknya besok pagi tak perlu terburu-buru. Kehidupan malam seperti ini berlangsung setiap hari. Tak ada variasi hiburan, tak ada waktu luang yang penuh untuk kegiatan. Namun, di balik semua itu, ada irama keseharian yang menciptakan rasa tentram. Segalanya dilakukan dengan ritme lambat, ritme yang selaras dengan detak jantung alam. Kadang-kadang ketika bulan purnama tiba, ada sedikit perubahan. Orang-orang rumah keluar lalu duduk di depan halaman, menikmati sinar bulan yang terang sekali, seolah menggantikan lampu. Di saat seperti itu, ayah mereka mungkin mengambil seruling bambu, ditiup perlahan, nada-nadanya melayang pelan melintasi pekarangan rumah-rumah lain. Tak ada yang marah dengan suasana dan suara musik di malam itu. Sebaliknya, mereka mendengarkannya dengan syukur, karena suatu seruling adalah pengingat bahwa masih ada jiwa-jiwa yang tidak patah meski hidup penuh tekanan. Anak-anak bermain bayangan tangan di tanah. Mereka tertawa kecil saat membentuk siluet binatang. Ada yang membuat burung, ada yang membuat ular. Bayangan itu menari di atas tanah, menyatu dengan bunyi cengkrik malam. Seorang ibu dari rumah sebelah lalu bersenandung. Tembang Jawa kuno, lagu tentang kerinduan agung tanah yang damai, tentang anak-anak yang tumbuh besar, dan tentang suami yang tak pernah kembali dari kerja rodi. Ia menyanyikannya tanpa air mata, karena di masa itu, air mata disimpan di dalam diam. Ketika malam benar-benar tenang dan tidak ada lagi suara dari dapur atau halaman, rumah itu seperti membatu dalam kedamaian. Orang-orang yang tinggal di dalamnya tak berpikir tentang hari esok yang berat. Karena bagi semua, bisa tidur malam dalam keadaan utuh, lengkap, dan dalam satu rumah yang berdiri, itu sudah cukup. Sudah lebih dari cukup.
Bagian 4. Suasana pasar tradisional. Pagi hari belum sepenuhnya terang. Langit masih kelabu, dan embun masih berat menggantung di dedaunan pisang. Tapi, suara-suara kehidupan sudah mulai terdengar. Bukan ayam jantan, bukan pula suara burung, melainkan bunyi langkah kaki yang tergesa-gesa di atas jalanan tanah. Itulah para ibu, memikul bakul atau menenteng buntalan kain berisi hasil kebun. Tujuan mereka satu, pasar. Pasar tradisional yang hanya buka dari subuh hingga matahari tinggi. Sebuah pasar yang tidak memiliki dinding, tidak pula beratap seng. Hanya jajaran meja kayu reot, tikar-tikar dari daun pandan, dan beberapa gubuk beratap daun rumbia. Pasar itu berada di pertemuan jalan tanah dari 4 arah desa. Sebuah titik kumpul yang nyaris tak terlihat di peta, tapi menjadi jantung dari kehidupan sosial masyarakat. Setiap hari, pasar dihidupkan bukan oleh pembangunan, melainkan oleh langkah kaki dan kesepakatan mulut. Tidak ada arsitektur, tidak ada sistem resmi. Namun pasar itu hidup, bergerak, dan bertahan. Sesampainya di sana, para ibu langsung membuka dagangannya. Ada yang menjajakan sayur, daun, kacang panjang, singkong, atau ubi rebus yang masih hangat. Ada yang menjual ayam kampung hidup, dimasukkan ke dalam keranjang bambu kecil. Suara ayam berkokok saling bersahutan, membaur dengan suara tawa ringan para penjual yang saling sapa. Tak banyak basa-basi, tapi ada kehangatan. "Wis satu surung, Bo." "Hah, durung. Isu-isu wis budal. Nantian rampung totolan." Terkadang, pembeli tak langsung membeli. Mereka duduk dulu di samping tikar dagangan, menawar sambil memegang-megang sayur atau buah. "Talasmu akeh serat ora? Wis tak pilih sing empuk Mbahyu, percaya wae." Lalu tawar-menawar dimulai. Suaranya tidak keras, tapi berlangsung intens, seolah menyusun puisi dalam bahasa daerah. Ada kerendahan hati, namun juga keuletan. Di sisi lain pasar, seorang bapak tua menjajakan tembakau lintingan dan gula kelapa. Ia duduk bersila di bawah kain sarung yang ia jadikan pelindung dari sinar pagi. Gula kelapanya besar-besar. Bentuknya tak sempurna. Warnanya coklat kusam, tapi aromanya manis dan tajam. Sesekali ada anak kecil yang datang membeli 1 butir, lalu menggigitnya sedikit-sedikit sambil berjalan pulang. Tak jauh dari situ, seorang perempuan muda menjual gorengan. Bau minyak dan pisang goreng menguar di udara, menciptakan godaan tersendiri. Pelanggan-pelanggannya bukan hanya pembeli, tapi juga sesama pedagang yang butuh sarapan. Satu persatu mereka duduk di bangku pendek dari bambu, menyeruput kopi hitam yang diseduh dari termos tua, lalu menyantap gorengan sambil mengamati keramaian. Anak-anak kecil ikut berlarian di antara kaki orang dewasa. Ada yang menjajakan daun jati, ada yang membawa ayam untuk dijual atas nama ibunya. Pasar bukan sekedar tempat berdagang, itu juga tempat belajar, tempat mengenal harga diri, tempat mengasah kata-kata,
tempat anak-anak mengenal keberanian. Di sudut lain ada penjual kain batik, hasil buatan tangan dari desa tetangga. Warnanya lembut, tidak mencolok. Batiknya belum halus seperti buatan pabrik, tapi coraknya penuh makna. Setiap garisnya menyimpan cerita tentang hujan yang datang terlambat, tentang daun kering di pematang, tentang bintang-bintang yang tak terlihat dari ladang. Kadang-kadang terdengar suara lonceng kecil, tanda bahwa ada pedagang dari luar desa datang. Biasanya mereka dari kalangan Tionghoa atau Arab yang datang membawa barang-barang mewah, kaca cermin, benang warna emas, atau minyak wangi yang botolnya kecil sekali. Penduduk desa hanya bisa melihat, jarang membeli. Tapi keberadaan pedagang asing itu memberi warna pada pasar, seakan menjadi jendela kecil menuju dunia yang lebih luas, dunia yang tak bisa mereka capai. Petugas pasar yang berpakaian seperti mandor Belanda juga sesekali datang. Ia mencatat, kadang hanya berdiri sambil merokok, mengawasi dari kejauhan. Kehadirannya menciptakan keheningan sesaat, lalu orang-orang kembali sibuk. Sudah terbiasa. Sudah tahu kapan harus diam, kapan harus lanjut berbicara. Beberapa penjajah barang berkeliling. Mereka tak punya lapak tetap, hanya membawa dagangannya dalam keranjang rotan yang dijinjing atau dipikul. Ada yang menjual jarum dan benang, ada pula yang membawa ramuan jamu tradisional dalam botol-botol kecil berlabel tangan. Satu di antara mereka, seorang nek tua bertubuh kecil, menjajakan daun-daunan dan akar-akar. Langkahnya pelan, tapi suaranya jernih. Daun katu, daun dadap, akar alang-alang, bisa buat anak demam. Ia tahu kepada siapa ia harus mendekat. Ibu-ibu muda yang tampak kebingungan dengan bayi kecil di gendongan. Obat-obatannya bukan hasil pabrik, tapi resep turun-temurun. Disampaikan bukan lewat brosur, tapi lewat cerita dan saran pelan di bawah napas. Sementara itu, di tengah pasar, suasana mulai menghangat. Mentari mulai naik, embun menguap, tanah menjadi lengket, becek, dan aroma campuran antara sayur, rempah, keringat, dan tanah basah makin kentara. Tapi semua itu adalah bagian dari pasar, bukan gangguan, melainkan tanda bahwa kehidupan sedang berlangsung. Beberapa warga duduk bersila di bawah pohon besar yang tumbuh di pinggir pasar. Itu semacam tempat istirahat bersama, tempat saling bercerita, membandingkan harga, dan kadang bergosip. Katanya di desa seberang ada orang yang dibawa Pak Belanda karena menolak setor padi. Ah iya, kemarin juga begitu. Katanya istrinya sampai nangis-nangis di rumah kepala desa. Cerita seperti itu menyebar cepat. Berita dan gosip bercampur jadi satu, dibalut nada pelan dan lirih. Tak ada surat kabar,
Yang ada hanya lidah yang berpindah dari satu telinga ke telinga yang lain. Dan itulah yang menjaga kewaspadaan hidup tetap menyala. Bahwa penjajahan bukan hanya di ladang, tapi juga di pasar, di tempat orang berpikir mereka aman. Tak jauh dari situ, ada seorang lelaki dengan gerobak kecil. Ia bukan pedagang biasa, melainkan tukang potong rambut keliling. Gerobaknya ditutup kain lusuh, dan di atasnya terdapat cermin kecil yang sudah buram. Ia membuka lapak di bawah pohon, lalu mengetuk-ngetuk sisi gerobaknya. Potong rambut murah, cukur bersih, wangi minyak kelapa. Anak-anak kecil akan duduk diam, takut tapi penasaran. Sementara para orang tua akan duduk menunggu, sesekali mengobrol tentang cuaca, hasil panen, dan harga garam yang naik. Pasar tidak pernah sepi. Meski tidak ramai seperti kota, pasar tetap padat dengan kegiatan manusia. Di sana, waktu berjalan lambat. Tak ada jam dinding, tak ada alarm. Orang tahu waktunya pulang dari arah bayangan pohon dan panas matahari yang mulai membakar tengkuk. Ketika hari beranjak siang, satu persatu pedagang mulai membereskan dagangan mereka. Barang-barang yang tak laku disusun rapi. Tikar digulung, keranjang diangkat ke punggung. Anak-anak ditarik pelan agar berhenti bermain. Namun sebelum bubar, selalu ada satu momen kecil yang tak tertulis dalam aturan pasar. Ibu-ibu berkumpul sebentar menukar barang. Bukan dengan uang, tapi dengan hasil bumi. Singkongmu tak tukar sama 2 ikat bayam ya? Nggih mbok iki, tambah lombok sak plastik. Itu barter. Tradisi kuno yang tak lekang oleh modernitas. Karena bagi mereka, hidup bukan hanya tentang uang, tapi tentang saling menghidupi. Ketika semua sudah kembali sepi, sisa-sisa pasar tinggal aroma dan jejak kaki. Tanah yang basah, daun-daun yang terserak, dan sisa jerami atau kulit buah di mana-mana. Kadang ada anjing kampung yang datang mengendus-endus. Kadang ada burung pipit yang hinggap mencuri remah-remah nasi. Pasar telah selesai, tapi denyutnya masih terasa. Karena di sanalah orang-orang desa saling bertemu, saling menjaga harapan, dan saling menyambung hidup. Bukan hanya lewat jual beli, tapi lewat percakapan, pelajaran diam-diam, dan tawa kecil yang muncul di tengah segala keterbatasan. Dan ketika langkah kaki para pedagang semakin menjauh, jalanan yang tadinya riuh kembali sunyi. Seolah pasar itu hanyalah mimpi sesaat yang akan kembali datang esok pagi dengan cerita baru, dengan tawa yang baru, dengan harapan yang tak pernah benar-benar padam.
Bagian 5. Sekolah dan anak-anak pribumi. Pagi belum sepenuhnya terang. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan. Jalanan itu dipenuhi batu-batu kerikil dan tanah liat. Anak-anak kecil berjalan beriringan. Mereka mengenakan pakaian lusuh. Kadang kebesaran, kadang tambalan terlihat di sana-sini. Buku mereka diginjing, kadang diikat dengan tali rafia, atau dibungkus kain sarung yang sudah pudar warnanya. Langkah mereka pelan tapi pasti. Beberapa mengobrol, saling bercanda, yang lain diam saja, memeluk tubuh karena udara pagi terasa menusuk kulit. Sepatu bukanlah barang yang umum. Sebagian besar dari mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki mereka sudah kebal pada kerikil dan tanah dingin. Mereka berjalan menuju bangunan kecil bercat putih. Dindingnya mulai mengelupas. Jendelanya terbuka lebar karena ventilasi itu penting. Dan kipas angin belum pernah ada dalam mimpi. Itulah sekolah desa. Gedung hanya satu lantai, beratap seng yang berisik saat hujan datang. Tiap kelas dipisahkan oleh dinding tipis. Kadang masih bisa terdengar suara dari ruangan sebelah. Di halaman depannya, berdiri tiang bendera bambu. Dan di bawahnya, ada sedikit tanah lapang berdebu yang dipakai untuk baris pagi. Tak ada pagar. Tak ada gerbang megah, yang ada hanyalah kesederhanaan dan tekad kecil untuk belajar. Jam 7 pagi, lonceng tua digetarkan dengan tangan oleh Pak Guru. Suara logamnya nyaring, membelah udara. Anak-anak yang masih di jalan mulai berlari. Sebagian terbata karena napas pendek. Di depan kelas, para guru berdiri tegak. Mereka memakai pakaian sederhana, biasanya kemeja putih atau batik, celana kain, dan sepatu yang sudah aus. Beberapa di antaranya guru pribumi. Ada juga satu guru Belanda yang datang hanya seminggu sekali, mengajar pelajaran yang disebut bahasa negeri penjajah. Anak-anak berdiri di barisan. Mereka menyanyikan lagu wajib. Walau semuanya tak paham arti katanya, lagu-lagu itu dipilih oleh pemerintah kolonial. Katanya untuk menanamkan kedisiplinan. Tapi sebenarnya lebih banyak mengajarkan tunduk, diam, dan taat. Setelah upacara pagi selesai, mereka masuk kelas. Bangku panjang dari kayu berjajar rapi. Tak semua anak mendapat tempat duduk nyaman. Kadang 3 orang duduk di bangku untuk 2. Kadang ada yang duduk di lantai, tapi tak ada yang protes. Itulah sekolah bagi mereka. Tempat di mana sedikit pengetahuan adalah kemewahan. Pak Guru masuk kelas. Suara pintu kayu yang digeser memecah keheningan. Ia membawa buku lusuh dan kapur putih yang digenggam erat. Di papan tulis hitam yang sudah tidak rata, ia menulis, "Hari ini kita belajar berhitung." Lalu dilanjutkan dengan angka demi angka yang ditulis hati-hati. Anak-anak menatap dengan mata lebar. Beberapa mengangguk, beberapa berpura-pura mengerti, dan beberapa hanya duduk diam, menunggu pelajaran berlalu. Bukan karena mereka malas, tapi karena semalam tak sempat belajar. Mereka harus bantu orang tua menumbuk padi, mengambil air,
atau menggendong adik saat ibu mereka menanak nasi. Sekolah hanya berjalan setengah hari, tapi dalam waktu singkat itu, begitu banyak hal ditanamkan. Bukan hanya pelajaran, tapi juga rasa patuh. Salah satu pelajaran wajib adalah mengenal bahasa Belanda. Kalian harus bisa bahasa, tuan-tuan, karena itu bahasa kemajuan, kata guru Belanda yang datang dengan sepedanya yang besar. Anak-anak menyalin kata demi kata. Gute Morgen, dank you well. Beberapa tertawa kecil karena lidah mereka kaku. Tapi tak ada yang berani mengeluh. Di sela pelajaran, kadang suara ayam datang dari halaman masuk ke dalam kelas. Kadang ada petani lewat membawa gerobak sapi. Kadang suara kentongan dari pos ronda terdengar sama. Tapi kelas terus berlangsung. Pada jam istirahat, anak-anak keluar dari kelas dan duduk di bawah pohon mangga yang tumbuh di sudut halaman. Mereka membuka bekal dari rumah. Nasi dingin dengan sambal dan tempe goreng. Kadang hanya ubi rebus, kadang tidak ada apa-apa. Mereka tak mengeluh. Mereka duduk bersila saling membagi makanan seadanya. Yang punya garam menaruh sedikit di daun pisang. Yang punya pisang rebus membaginya 2. Sementara itu, suara tawa terdengar dari pojok sekolah. Beberapa anak bermain kelereng, yang perempuan bermain congklak, menggunakan lubang yang mereka buat sendiri di tanah. Tawa mereka riuh, tapi segera terdiam saat bel lonceng berbunyi lagi. Pelajaran kembali dimulai, dan kali ini lebih berat. Sejarah, tapi bukan sejarah mereka. Yang diajarkan adalah sejarah Eropa, nama-nama raja Belanda, tanggal penting yang tak menyentuh kehidupan mereka. Tak ada cerita tentang kerajaan Majapahit atau perjuangan rakyat Aceh. Yang ada hanyalah cerita tentang kemajuan yang dibawa oleh bangsa asing. Pak Guru tahu itu, tapi ia tak punya pilihan. Ia sendiri belajar dari buku yang sama. Tapi diam-diam, kadang saat pelajaran hampir selesai, ia duduk di kursinya, menarik napas dalam, lalu berkata lirih. Anak-anak, kalian harus ingat, kita ini dijajah. Sekolah ini, meski kecil, meski banyak kekurangan, bisa jadi tempat kalian belajar untuk tidak selalu tunduk. Kalimat itu pelan, tapi membekas. Anak-anak menatapnya, sebagian belum mengerti sepenuhnya. Tapi di benak mereka yang paling tajam, kalimat itu tumbuh seperti biji kecil yang suatu hari akan jadi pohon besar. Di bagian belakang sekolah ada sumur tua. Airnya keruh, tapi tetap dipakai untuk cuci tangan dan menyiram tanaman. Beberapa anak bertugas menyiram bunga yang tumbuh di pot-pot bekas kaleng susu. Tanaman itu tak indah-indah amat, tapi dirawat dengan sungguh-sungguh. Karena kata Pak Guru, merawat bunga juga bagian dari merawat hati. Sekolah ini hanya untuk anak pribumi. Anak-anak Indo, campuran Belanda dan pribumi, punya sekolah lain, lebih bersih, lebih lengkap, dan diajar guru-guru berpendidikan tinggi. Sekolah Eropa, katanya. Sekolah di mana murid boleh punya sepatu, tas, dan buku dengan sampul keras. Mereka belajar seni, bahasa Prancis, bahkan kadang menulis puisi. Sementara di sekolah rakyat,
Anak-anak belajar berhitung, menulis aksara Latin, dan menyanyi lagu-lagu yang mereka sendiri tak paham maknanya. Pelajaran agama hanya diberikan diam-diam, karena pemerintah kolonial lebih suka rakyat percaya bahwa dunia ini dikendalikan oleh mereka, bukan oleh yang gaib. Satu-satunya ruang yang bisa disebut istimewa di sekolah itu adalah perpustakaan kecil di belakang kelas. Buku-bukunya sedikit, banyak dari mereka yang sudah sobek. Beberapa kehilangan halaman, tapi anak-anak menyukainya. Disinilah mereka bisa membuka dunia lain meski cuma sesaat. Ada cerita-cerita tentang dunia luar, tentang kapal uap, tentang negeri yang punya salju, tentang mesin cetak dan radio, dan tentang hal-hal lain yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Namun hanya sedikit yang boleh meminjam buku, karena tidak semua bisa membaca dengan lancar. Yang bisa membaca dengan baik biasanya ditugaskan membacakan untuk yang lain. Anak-anak duduk melingkar di bawah pohon. Satu anak membaca keras-keras, yang lain mendengarkan sambil membayangkan dunia yang tak mereka lihat. Beberapa anak perempuan tak melanjutkan sekolah setelah usia 10 tahun. Orang tua mereka percaya perempuan cukup bisa membaca dan menulis. Selebihnya, tugasnya adalah mengurus rumah dan bersiap menikah. Anak-anak laki-laki pun kadang dipaksa berhenti sekolah lebih awal. Mereka harus membantu ayah di ladang, mengangkut hasil panen atau berdagang di pasar. Pak guru tahu semua itu. Ia tak menyalahkan. Ia juga lahir dari keluarga petani. Ia sendiri dulu harus mengumpulkan daun pisang kering untuk dijual agar bisa beli pensil. Makanya ia tak pernah marah kalau ada murid datang telat karena harus bantu ibunya dulu. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting kamu datang." Di sore hari ketika sekolah bubar, halaman kembali sepi. Angin sore meniup dedaunan membuat bunyi gemerisik halus. Bangku-bangku kosong. Papan tulis masih berisi angka yang ditulis miring. Dan di dinding ada peta Hindia Belanda. Penuh warna menampilkan wilayah yang dibagi-bagi oleh tangan-tangan asing. Mereka anak masih tinggal sebentar. Mereka membantu Pak Guru membereskan kapur, menyapu lantai tanah, atau menutup jendela kayu. Kadang setelah semuanya beres, Pak Guru mengajak mereka duduk. "Kalian kalau rajin belajar," katanya sambil menatap senja, "kalian bisa menulis, dan kalau kalian bisa menulis, kalian bisa mencatat sejarah sendiri. Bukan hanya sejarah yang dibuat oleh mereka." Kata-kata itu mengendap, pelan-pelan seperti hujan yang meresap ke tanah. Bukan karena kata-katanya puitis, tapi karena bagi anak-anak kecil itu, kata-kata Pak Guru seperti pintu kecil menuju dunia yang lebih luas. Di rumah-rumah mereka, tak ada meja belajar. Mereka menulis di lantai, dengan lampu minyak menyala redup. Tangan mereka kotor oleh arang atau tinta encer yang dicampur air. Tapi mereka tetap menulis, menyalin kata demi kata. Menyalin bukan hanya pelajaran, tapi juga harapan. Mereka menulis huruf demi huruf, dengan tangan gemeteran dan cahaya remang, dengan perut lapar dan mata yang berat. Tapi mereka menulis karena mereka tahu sekolah mungkin kecil, tapi mungkin sedikit guru juga. Tapi setidaknya mereka memiliki mimpi yang besar. Dan di tengah perjalanan, di masa penjajahan, di bawah bayang-bayang kekuasaan asing,
Dalam segala keterbatasan dan ketimpangan, anak-anak itu tetap berjalan. Setiap pagi, setiap hari, melangkah ke sekolah, membawa bekal seadanya dan mimpi yang tak mudah padam. Bagian 6. Pemeriksaan Belanda dan rasa takut. Sore itu, udara terasa ganjil. Langit mendung, tapi belum hujan. Angin bertiup dari utara membawa debu halus dari jalanan kering. Suasana desa yang biasanya tenang menjadi kaku, seolah menahan napas. Orang-orang membisikkan satu kabar yang cepat menyebar dari mulut ke mulut. Kontrolir Belanda datang. Di jalan utama desa, anak-anak yang biasanya bermain layangan mendadak menghilang. Orang-orang tua segera membereskan halaman. Ibu-ibu buru-buru menyapu lantai rumah, merapikan tikar, menutup kendi air. Beberapa bahkan menyembunyikan alat-alat dapur yang tampak baru agar tidak dicurigai menyembunyikan kekayaan. Di ujung gang, seorang laki muda memanggil adiknya yang masih bermain. Tak lama kemudian suara derap kuda terdengar. Pelan tapi pasti. 2 ekor kuda ditunggangi petugas Belanda dan seorang mandor lokal. Wajah mereka dingin, tak menyapa, tak senyum. Hanya mata mereka yang mengamati, tajam dan penuh curiga. Penduduk desa berdiri di depan rumah masing-masing, menunduk sopan. Tak ada yang bicara kecuali ketika ditanya. Dan kalaupun menjawab, suaranya pelan dan singkat. Anak-anak bersembunyi di balik punggung orang tuanya. Kontrolir turun dari kudanya. Sepatunya menginjak tanah becek. Ia tak peduli. Ia membuka catatan dari bas saku bajunya. Selai kertas berisi nama-nama dan jumlah pajak yang harus dibayar bulan ini. Siapa keluarga di rumah ini? Tanyanya pada sebuah keluarga kecil. Lelaki tua maju menunduk. Saya, Tuan. Pajak ladang singkongmu belum lunas. Lelaki itu diam, tak tahu harus menjawab apa. Matanya memohon, tapi tak berani mengangkat wajah. Mandor di sebelah kontrolir bicara. Kalau tidak bayar minggu ini, bisa disita alat pertanian atau sapi. Sapi. Itulah satu-satunya harta berharga yang dimiliki lelaki itu. Seekor sapi betina yang dibelinya dari hasil kerja 5 tahun. Bukan hanya alat kerja di ladang, bukan hanya sumber susu, tapi juga bagian dari harga diri. Namun ia hanya menunduk, mengangguk, pasrah. Kontrolir mencatat sesuatu di kertasnya, lalu berjalan ke rumah berikutnya. Begitu terus sepanjang jalan desa. Beberapa rumah digeledah, dicari hasil bumi yang belum dilaporkan. Dicatat beberapa karung padi yang tersimpan. Beberapa batang tembakau yang digantung di loteng. Di satu rumah, seorang ibu muda ditanya soal suaminya. Pergi ke kota, Tuan, katanya gugup. Mengantar anyaman bambu ke pasar. Kontrolir menatapnya curiga, lalu berjalan masuk ke dalam rumah tanpa diundang. Ia melihat isi rumah, menendang satu keranjang yang tak sengaja menghalangi jalannya. Keranjang itu terbalik, isinya hanya ranting kering. Ia keluar lagi tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi rasa takut sudah menempel kuat di dinding rumah itu.
Tak semua keluarga beruntung. Di ujung kampung, satu keluarga harus menyerahkan ayam betina karena belum mampu membayar pajak tanah. Anak-anak mereka menangis memeluk leher ayam itu sebelum dilepas. Tapi tak ada yang bisa menolak, tak ada yang berani melawan. Setelah semua selesai, rombongan kontrolir melanjutkan ke desa lain. Tapi jejak ketakutan mereka tinggal, seperti debu yang berterbangan, seperti bau besi di udara setelah badai. Malam itu desa kembali tenang, tapi bukan tenang yang damai, melainkan sunyi yang mencekam. Orang-orang berbicara dalam bisikan, takut ada mata-mata yang mendengar. Di serambi rumah, beberapa laki-laki duduk melingkar. Mereka membicarakan datangan kontrolir tadi. Ada yang marah, ada yang hanya menghela napas. Salah satu dari mereka berkata, "Dulu kita bisa hidup dari hasil bumi. Sekarang hasil bumi itu pun bukan milik kita. Kita menanam, mereka memanen." Lelaki lain bernimpali, dan kalau tidak menyerahkannya, kita dianggapnya melawan. Padahal kita cuma ingin hidup. Seorang kakek yang lebih tua mengiring pelan. Penjajahan tak hanya soal senjata, tapi juga soal rasa takut yang dipelihara. Kata-katanya menggantung, tak ada yang membantah. Karena semua tahu bahwa dalam penjajahan, ketakutan adalah mata uang yang paling mahal. Beberapa hari setelah pemeriksaan, suasana desa pun juga belum pulih. Meskipun kuda para kontrolir sudah lama meninggalkan jalan tanah itu, bayangan kehadiran mereka masih terasa berat. Seakan-akan langkah sepatu mereka tertinggal, menempel di tanah dan hati penduduk desa. Seorang ibu tua di sudut desa menuturkan kepada cucunya, "Dulu, sebelum Belanda datang, orang-orang bebas menanam apapun. Sekarang, kalau tanam padi terlalu banyak, dibilang menimbun. Kalau tanam sedikit, tak cukup makan." Anak-anak kecil itu mendengarkan tanpa benar-benar mengerti. Tapi ia bisa melihat air mata yang menggantung di ujung mata neneknya. Tangisan yang tak jadi tumpah karena sudah terlalu sering ditahan. Malam berikutnya langit cerah tanpa bintang. Angin berembus pelan membawa suara-suara samar dari rumah ke rumah. Di gubuk sederhana milik Pak Jarot, sebuah pertemuan kecil berlangsung. 5 orang lelaki duduk melingkar di lantai tanah. Wajah mereka tegang, tapi suara mereka tetap pelan. "Kita tak bisa terus seperti ini," kata Pak Jarot. "Ladang kita bukan milik kita. Anak-anak kita kelaparan. Istri kita ketakutan. Sampai kapan kita harus diam?" Yang lain hanya diam. Karena mereka tahu, setiap kata perlawanan bisa dihitung sebagai dosa. Bahkan mimpi untuk bebas pun bisa dianggap makar. Namun satu suara akhirnya terdengar. "Aku dengar dari saudara di kota ada pemuda-pemuda yang mulai membicarakan perubahan. Katanya kita bisa belajar, bisa melawan, bukan dengan senjata, tapi dengan pengetahuan." Suara itu datang dari Marwan, seorang pemuda berusia 20-an. Ia sempat bekerja di pelabuhan sebelum kembali ke desanya karena ibunya sakit. Ia membawa cerita-cerita dari luar. Tentang guru-guru yang mengajar diam-diam, tentang tulisan-tulisan dalam bahasa Melayu yang menyebarkan kesadaran. Pak Jarot mengangguk pelan. "Tapi jangan bicara terlalu keras. Mulut punya nyawa. Kalau salah bicara, nyawa ikut dicabut." Mereka pun bubar dalam diam. Tak ada janji, tak ada sumpah. Hanya harapan kecil yang tumbuh dalam hati masing-masing. Beberapa minggu kemudian, suara genderang terdengar dari balai desa. Itu tandanya akan ada pengumuman dari kepala kampung.
Orang-orang berkumpul, tapi dengan hati was-was. Pengumuman jarang membawa kabar baik. Kepala kampung berdiri di depan bersama seorang pejabat Belanda. Wajahnya kaku, lalu ia membaca sepucuk surat. Mulai bulan depan, setiap rumah harus menyerahkan hasil bumi tambahan, 1 ikat tembakau kering atau 2 karung singkong, di luar pajak biasa. Alasannya, untuk mendukung stabilitas wilayah. Rakyat tak bisa bertanya, apalagi menolak. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berbisik ke tetangganya. Stabilitas siapa yang kau maksud? Kita yang makin lapar, mereka yang makin kenyang. Tapi tak ada yang menjawab, karena di dekat mereka, ada seorang mandor yang sedang mengawasi. Hari-hari berlalu dalam tekanan. Ibu-ibu kini tak hanya memasak untuk keluarga, tapi juga menyisihkan hasil bumi untuk setoran wajib. Banyak yang mengganti nasi dengan ubi dan daun singkong. Bahkan anak-anak belajar untuk tidak menangis keras-keras kalau lapar, agar tidak membuat ibunya semakin sedih. Di malam hari, desa menjadi sunyi. Tak ada angklung, tak ada senda gurau. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin. Namun di balik kesunyian itu muncul hal yang tak terlihat. Keberanian kecil. Anak-anak muda mulai membaca diam-diam. Mereka menyalin surat kabar lama dari kota ke buku tulis. Mereka berbagi cerita tentang tokoh perlawanan seperti Diponegoro, Patimura, dan Imam Bonjol. Mereka tak membawa senjata, tapi mereka membawa harapan. Di rumah Marwan, sekelompok remaja belajar membaca dalam cahaya lampu. Lampunya itu adalah lampu minyak. Satu persatu mereka menyebutkan kata demi kata dalam buku tua berbahasa Melayu. Tangan mereka gemetar, tapi mata mereka bersinar. Salah satu dari mereka bertanya, kalau nanti kita tahu banyak, apa kita bisa melawan? Marwan hanya tersenyum. Ilmu adalah senjata, dan senjata butuh waktu untuk diasah. Kita tak perlu gegabah, tapi juga tak boleh diam. Begitulah hidup di bawah pemeriksaan Belanda. Tak hanya tubuh yang diawasi, tapi juga pikiran. Tak hanya ladang yang dipungut, tapi juga harga diri yang terus dicabut. Namun di balik semua tekanan itu, benih perlawanan tumbuh pelan-pelan. Dari bisikan menjadi suara, dari rasa takut menjadi keberanian. Dari desa-desa kecil yang mungkin tak tercatat di peta, muncul semangat yang kelak menyala jadi api perjuangan. Karena sekuat apapun penjajahan, selama rakyat masih bisa berharap, selama mereka masih saling menguatkan, penjajahan itu tak akan pernah benar-benar menang. Bagian 7. Masa politik etis dan akar kesadaran. Suatu pagi yang berbeda, langit tampak lebih bersih. Kabut pagi belum sepenuhnya mengangkat diri dari atas persawahan. Namun hari itu ada suara asing yang masuk ke telinga warga desa. Bukan genderang, bukan derap kuda, melainkan suara anak-anak berseragam. Anak-anak itu berjalan beriringan ke sebuah bangunan baru di tengah desa. Gedung itu kecil dan berdinding papan, beratapkan seng. Di depannya tertulis, Sekolah Desa Hollands Inland School. Bagi sebagian orang tua, gedung itu adalah tanda tanya. Namun bagi para penguasa desa, gedung itu adalah perintah dari atas. Tapi bagi anak-anak, itu rumah baru bagi keingintahuan mereka. Beberapa tahun terakhir, desa-desa di Hindia Belanda mulai berubah pelan. Setelah tekanan demi tekanan di masa tanam paksa dan pengawasan ketat para kontrolir, Belanda baru menciptakan wajah baru. Wajah yang berpura-pura ramah. Pemerintah kolonial memperkenalkan apa yang mereka sebut politik etis. Sebuah kebijakan yang katanya untuk memperbaiki nasib bumi putra.
Di radio-radio kota, program ini dipuji sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah Belanda. Balas budi, begitu mereka menyebutnya. Karena kekayaan negeri ini, emas, kopi, gula, dan rempah-rempah telah menghidupi negeri mereka selama puluhan tahun. 3 janji utama diluncurkan, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Tapi kenyataan di lapangan tak seindah pidato. Irigasi dibangun, tapi hanya mengalir ke lahan-lahan perkebunan milik tuan tanah Belanda. Transmigrasi dilakukan, tapi lebih mirip pemindahan paksa agar penduduk mau membuka lahan di wilayah yang mereka incar. Dan pendidikan hanya terbatas untuk anak-anak bangsawan atau mereka yang dianggap patuh. Namun meski terbatas, benih yang ditanam oleh pendidikan ini mulai tumbuh, yaitu benih kesadaran. Kembali ke sekolah kecil di desa. Guru pertamanya adalah seorang pribumi lulusan kota, namanya Pak Wahid. Ia datang dengan sepeda ontel, rambut tersisir rapi dan selalu membawa buku tipis lusuh berbahasa Belanda. Meski bersuara lembut, matanya tajam. Dan ketika mengajar, ia seolah membawa anak-anak ke dunia lain, dunia yang lebih luas dari sawah dan hutan. Anak-anak, katanya suatu hari, tahukah kalian, dunia ini besar dan kalian berhak mengenalnya. Anak-anak itu hanya diam, belum paham. Tapi ada rasa yang muncul perlahan, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang selama ini ditekan oleh perintah dan takut. Di sela-sela pelajaran membaca dan berhitung, Pak Wahid menyelipkan cerita tentang tanah air, tentang pahlawan, tentang harga diri. Kadang ia menceritakan tentang Ki Hajar Dewantara, tokoh yang menolak dijajah lewat pikiran, yang memperjuangkan sekolah bagi semua anak tak peduli darah atau kasta. Kadang ia menyebut nama-nama seperti Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, atau Cipto Mangunkusumo. Orang-orang yang berani bicara bahkan kepada pemerintah sendiri. Namun apa yang diajarkan Pak Wahid pelan-pelan menyebar dari anak-anak ke orang tua, dari kelas ke warung kopi, dari buku ke perbincangan diam-diam saat malam turun. Orang-orang mulai membicarakan kata-kata baru. Emansipasi, perubahan, tanah air, dan yang paling berani, kemerdekaan. Tentu belum lantang, belum seperti teriakan, masih seperti bisikan di bawah ranjang. Tapi itu sudah cukup membuat para pengawas resah. Pemerintah kolonial pun menaruh mata banyak guru seperti Pak Wahid. Guru-guru seperti Pak Wahid akhirnya dipindahkan dan beberapa sekolah ditutup. Lalu surat kabar pribumi mulai disensor. Namun apa yang sudah tumbuh tak bisa diurungkan. Apa yang sudah tertanam tak bisa dicabut begitu saja. Kesadaran pelan-pelan merasuk dalam sendi kehidupan. Bahkan mereka yang tak bisa membaca mulai merasa ada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Ibu-ibu mulai bertanya, kenapa anak kita harus tunduk padahal kita yang punya tanah ini? Petani mulai berkata, kenapa kita yang menanam tapi mereka yang berpesta? Dan para pemuda yang dulunya diam, kini mulai berkumpul diam-diam di pos ronda. Membicarakan apa itu bangsa, apa itu hak, dan apa itu harga diri. Politik etis meski dirancang sebagai alat perbaikan, justru membuka pintu bagi kesadaran kolektif. Dan disinilah letak ironi terbesar dari penjajahan. Ketika penindas berusaha menciptakan wajah yang lebih manusiawi, mereka justru mengajarkan si tertindas cara menjadi manusia seutuhnya. Meski masih dibungkus ketakutan, suara-suara kecil itu mulai menemukan bentuknya. Di kota, surat kabar seperti Medan Priai terbit dan menyuarakan kegelisahan kaum terpelajar. Tulisan-tulisan berbahasa Melayu dan Belanda menggugat pemerintah kolonial secara halus, mengkritik, mempertanyakan, menyindir, dan menyuarakan harapan.
Orang-orang seperti Raden Ajeng Kartini di Jepara mulai mengirimkan surat-surat ke negeri Belanda. Surat-surat yang bukan sekedar keluh kesah seorang perempuan bangsawan, tapi juga cerita batin tentang sistem feodal, pendidikan perempuan, dan ketidakadilan kolonial. Apakah perempuan bumi putra tidak layak mendapatkan ilmu? Demikianlah isi salah satu suratnya. Ia tidak membawa senjata, tapi kata-katanya menjadi peluru. Dan suatu hari suatu surat-surat itu ditertibkan menjadi buku. Habis gelap, terbitlah terang. Di desa-desa gerakan itu memang tak tampak, namun atmosfernya mulai terasa. Orang-orang mulai menyimpan kecurigaan terhadap sistem yang selama ini dianggap wajar. Misalnya soal kerja paksa. Dulu ketika pemerintah meminta tenaga kerja untuk menggali saluran irigasi atau membangun jalan raya, semua tunduk. Tanpa upah, tanpa keluhan, itu dianggap takdir. Tapi kini, ada yang bertanya, kalau harus kita, kenapa bukan mereka yang membayar? Atau soal tanah. Dulu bila tuan tanah Eropa membeli lahan seluas-luasnya, orang-orang hanya bisa menyingkir. Tapi kini terdengar bisikan, bukankah tanah itu warisan leluhur? Kenapa harus dijual? Gerakan ini masih samar, belum berbentuk organisasi. Masih berupa rasa tak rela, rasa ingin tahu, dan rasa ingin berdiri tegak. Dari tengah perubahan ini, para pemuda dari kalangan priai yang dikirim belajar ke Belanda mulai pulang membawa semangat baru. Mereka belajar bukan hanya ilmu teknik atau hukum, tapi juga tentang liberalisme, nasionalisme, dan kesetaraan manusia. Di Hindia, mereka mulai mendirikan organisasi. Salah satu yang paling awal adalah Budi Utomo. Didirikan tahun 1908 oleh para pelajar Stovia di Belanda. Tujuannya sederhana, meningkatkan pendidikan dan martabat kaum pribumi. Tapi langkah itu mengguncang sendi kekuasaan. Untuk pertama kalinya kaum terdidik pribumi berdiri dan berserikat, dan di mata Belanda itu adalah tanda bahaya. Pak Wali di desa kecil itu pun tahu sejarah sedang bergeser. Di setiap pertemuan yang orang tua dan murid, ia menekan pentingnya belajar. Bukan untuk menjadi pegawai Belanda, tapi agar bisa membaca dunia, memahami posisi, dan suatu saat memilih jalan sendiri. Ia tak pernah secara terang-terangan menyebut kata merdeka. Itu masih tabu. Terlalu berani, terlalu beresiko. Tapi dalam tiap kalimatnya tertanam satu pesan, kita bisa berubah. Seiring waktu lebih banyak sekolah berdiri, lebih banyak orang bisa membaca dan menulis, lebih banyak pertanyaan muncul dalam benak rakyat. Dari pertanyaan lahirlah perlawanan. Bukan perlawanan fisik, tapi perlawanan pikiran. Perlawanan yang pelan tapi mengakar kuat. Perlawanan yang tak bisa dihentikan oleh peluru atau cambuk. Karena perlawanan ini hidup di kepala dan hati rakyat. Dan itulah awal dari revolusi yang sesungguhnya. Bagian 8. Malam hari. Dingin, gelap, dan ketakutan. Malam datang cepat di desa. Saat mentari tergelincir di balik bukit, langit berubah jingga tua. Lalu, perlahan-lahan biru gelap menyelimuti seluruh langit Jawa. Tak ada suara bising, tak ada kendaraan berlalu lalang. Hanya desir angin menyentuh dedaunan pisang. Dan gemerisik hewan malam yang mulai keluar dari sarangnya. Seekor tokek berbunyi dari dinding bambu. Seekor jangkrik menyahut dari balik rerumputan. Rumah-rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu beratapkan rumbia perlahan menutup pintunya. Tak ada lampu listrik, tak ada televisi. Yang menyala hanya lampu templok.
kecil, kelap-kelip, redup dengan minyak tanah yang tersimpan di dalam botol bekas kecap. Di dalam rumah, keluarga duduk melingkar. Anak-anak kecil bersandar pada ibunya. Ayah menyalakan api di tungku dapur kecil, hanya untuk menghangatkan tangan sebelum tidur. Di dinding, bayangan bergerak gemetar. Goyangan nyala api seperti roh halus menari. Ada yang merasa tenang, tapi tak sedikit pula yang resah. Karena malam bukan hanya gelap, malam juga menyimpan rasa takut. Pak Tirto, seorang petani Parubaya, menurunkan kain pelindung jendela. Takut ada mata-mata Belanda yang mengintip. Bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena di masa itu, kesalahan bisa diciptakan. Kau hanya butuh tetangga yang tidak suka. Lalu namamu bisa tercatat di laporan pos jaga. Jangan bicara sembarangan di luar rumah, begitu selalu ia pesan pada anak-anaknya. Sekarang bukan waktunya main-main, kata-kata bisa membunuh. Tak jauh dari sana, di salah satu rumah, ada sekelompok pemuda yang sedang berbisik. Mereka bukan pemberontak, hanya pemuda yang resah. Mereka baru pulang dari kota kecil, mendengar kabar tentang perkumpulan pemuda-pemuda dari berbagai daerah. Tentang Sumpah Pemuda, sebuah janji bahwa mereka akan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Kabar itu seperti api kecil di malam yang beku. Namun kabar itu juga membawa ketegangan, karena pemerintah kolonial tak suka pada hal-hal yang menyatukan. Mereka lebih senang rakyat tercerai-berai, sibuk dengan adat dan suku masing-masing. Ketika para pemuda mulai menyebut Indonesia, itu adalah ancaman. Di kejauhan terdengar suara sepatu berderap. Prajurit Belanda lewat memeriksa rumah demi rumah. Menanyakan siapa yang tinggal di sana. Adakah yang baru datang? Adakah buku-buku dalam bahasa Belanda? Beberapa rumah mendadak mematikan lampu temploknya. Sunyi, hanya napas yang terdengar. Di rumah Pak Wiryo, anaknya tergesa menyembunyikan selembar kertas. Isinya bukan ancaman, bukan propaganda, hanya puisi. Tapi puisinya memakai kata merdeka. Dan itu sudah cukup untuk membawa seseorang ke penjara Mr. Cornelis. Tempat di mana orang bisa hilang bertahun-tahun tanpa pengadilan, tanpa berita. Di tengah malam suara gonggongan anjing kadang terdengar. Tanda bahwa ada sesuatu bergerak di jalan setapak. Apakah itu patroli malam? Apakah itu utusan rahasia dari organisasi? Ataukah sekedar musang lapar mencari mangsa? Tak ada yang tahu. Tapi semua merasa gentar karena di masa itu ketidaktahuan adalah bagian dari teror. Namun meski malam mencekam, masih ada suara lirih yang menguat. Seorang nenek bercerita pada cucunya tentang masa sebelum Belanda datang. Tentang kerajaan-kerajaan lama, tentang betapa tanah ini dulu punya raja sendiri, petani sendiri, hukum sendiri. Dulu kita tidak seperti ini, katanya. Kita bukan selalu dijajah. Kita dulu punya kehormatan. Cucu-cucunya mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka belum tahu secara tertulis, tapi dongeng-dongeng itu adalah akar yang kelak tumbuh menjadi kesadaran. Kadang, dari rumah-rumah tertentu terdengar suara tembang Jawa. Dinyanyikan pelan, miris seperti doa. Lagu-lagu itu bicara tentang rindu pada tanah, pada kedamaian, pada keadilan. Mereka yang menyanyi tak menyadari bahwa sedang menyalakan nyala kecil dalam dada orang lain. Dan ketika lagu selesai, malam kembali diam. Hanya suara serangga yang tak lelah menyuarakan ketekunan. Sama seperti rakyat di tanah ini, yang meski ditekan masih bernapas, masih menunggu.
Besok pagi mereka akan bangun lagi, membajak sawah, menimba air, memberi makan ternak, berpura-pura biasa saja. Tapi malam ini mereka tahu hati mereka tak sepenuhnya tunduk. Angin malam membawa aroma tanah basah. Beberapa anak kecil belum tidur meski tubuh mereka menggigil. Tak ada selimut tebal, hanya kain lusuh yang disampirkan ibunya. Di luar, seekor burung hantu melintas. Bayangannya membelah gelap. Bagi sebagian warga desa, itu pertanda buruk. Burung hantu dia membawa kabar kematian. Tak ada yang benar-benar tahu kenapa kepercayaan itu muncul. Tapi malam-malam yang tak pasti seperti ini membuat siapapun mudah takut. Di pojok sebuah rumah, seorang ibu tengah menjahit robekan baju anaknya. Cahaya lampu teplok terlalu redup, tapi dia tetap berusaha. Tangannya terampil, namun matanya terus menoleh ke jendela. Di hatinya ada suatu doa yang terus berulang. Semoga malam ini tidak ada razia, semoga rumah ini tetap aman. Suaminya baru saja dibawa serdadu bulan lalu. Katanya karena dianggap menyembunyikan pamflet dari organisasi rahasia. Padahal yang mereka temukan hanya lembar catatan belanja dan puisi rakyat. Tapi tak ada ruang untuk membantah. Kini ia sendiri. Dan malah membuat kesendirian jadi terasa lebih menakutkan. Di dekat pasar desa ada rumah tua yang biasa dipakai berkumpul oleh beberapa guru dan kiai. Tapi mereka tak lagi terang-terangan. Mereka memilih berkumpul hanya saat bulan gelap. Dan pulang sebelum ayam pertama berkokok. Yang mereka bicarakan bukan senjata, tapi pendidikan. Bagaimana agar anak-anak tetap bisa membaca meski sekolah Belanda hanya memberi jatah untuk segelintir. Bagaimana anak-anak desa tetap tahu siapa mereka, meski buku-buku sejarah telah diubah untuk membenarkan kekuasaan kolonial. Jika kita tidak mendidik mereka, kata Pak Kiai, maka mereka akan tumbuh menjadi budak yang tidak tahu dirinya budak. Di ujung desa, di kaki bukit kecil, ada satu rumah yang tak menyalakan lampu. Dari dalamnya keluar asap tipis, bukan asap dapur, tapi asap dari kemenyan dan kelapa dibakar. Seorang dukun perempuan duduk bersila. Ia duduk memanggil leluhur, memohon perlindungan untuk warga desa, agar terhindar dari fitnah, penyakit, dan kekejaman. Malam itu suara gamelan terkecil terdengar sayup dari rumah. Hanya 2 atau 3 nada, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian warga masih percaya bahwa yang tak tampak lebih kuat daripada senapan dan seragam. Sementara itu, di rumah kepala desa, ada diskusi senyap yang tidak bisa dibicarakan di siang hari. Dari kota, tentang pergerakan diam-diam yang makin sering terjadi. Tentang datangnya orang-orang dari organisasi Sarekat Islam dan Budi Utomo yang menyelipkan surat-surat kecil di karung beras atau neranjang telur. Kepala desa tahu jika ia membiarkan, ia bisa kehilangan jabatannya. Tapi jika ia melapor, ia tahu akan banyak warga yang diseret bahkan di kemudian dia. Di antara loyalitas pada penguasa dan cinta pada rakyat, ia terjebak dalam malam yang tak kunjung memberi jawab. Malam terus bergulir. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Di sawah, air masih mengalir ke langit. Kodok bersuara berulang. Di langit, bintang mulai menghilang satu persatu, tertutup awan tipis. Di jalan rumah bambu, suara napas mulai tenang. Bagian berhasil tidur, sebagian hanya memejamkan mata, pura-pura lelah.
Karena jika benar-benar terjaga, takut bisa merusak jiwa. Namun justru dari malam yang kelam ini, lahir keheningan yang melatih daya tahan. Orang-orang belajar menjaga rahasia, belajar membaca sikap. Belajar menyimpan amarah dalam-dalam. Hingga tiba waktunya ia keluar dalam bentuk perlawanan yang tak mudah dipatahkan. Dan malam pun menjadi saksi bahwa sekalipun mereka tak bersenjata, hati mereka belum menyerah. Besok akan ada penjaga Belanda yang datang dengan catatan baru. Akan ada kerja paksa lagi. Akan ada teriakan, cambuk, dan mungkin darah. Tapi malam ini, di balik anyaman dinding, dalam pelukan gelap dan ketegangan, sebuah keteguhan sedang tumbuh. Diam-diam tapi pasti. Say,